susu itu Bapak Ibu keluar di antara dua yang kotor, yaitu di antara kotoran hewan ternak tersebut dan juga darahnya yang menjadi najis, maka susu itu dia tetap murni, tetap bersih dan halalan thayyiban untuk kita nikmati. Artinya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, kita memandang, kalau kita melihat perspektif bagaimana cara kita melihat itu, mengambil hikmahnya, kita memandang orang lain dengan hanya melihat kebaikannya. Mungkin setiap manusia punya keburukannya. Kalaulah kita memandang manusia dengan segi kekurangannya, maka tidak ada satupun manusia yang bisa kita dekati. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Assalamu ala sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah lah kita mampu bangun pagi hari ini. Atas nikmat Allah lah kita melangkahkan kaki, hati terpanggil menuju ke masjid. Dan atas nikmat Allah jugalah kita mampu meletakkan yang paling tertinggi dalam diri kita, yaitu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini kita melihat firman Allah pada surah An-Nahl, yaitu pada ayat yang ke-66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damil labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Sadaqallahul azim. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, susu murni di antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, begitu luar biasa kalau kita melihat di surah An-Nahl ini. An-Nahl artinya lebah. Bagi kita lebah itu hewan yang cukup remeh-temeh, bahkan mengganggu dalam kehidupan kita. Tetapi Allah menjadikan dia sebagai salah satu nama surah dalam Al-Quran. Berarti ada sesuatu kelebihan yang harus kita perhatikan daripada hewan tersebut. Kemudian juga di ayat 66 surah An-Nahl ini Allah sampaikan, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, bahwa sesungguhnya dalam hewan ternak itu ada pelajaran yang bisa kalian ambil. Bahwa pelajaran itu bisa diambil kalau kita memperhatikan. Dan ini termasuk kepada i'jazul Quran, seperti yang disampaikan oleh guru kita, ustaz kita pada hari Selasa kemarin. I'jazul Quran adalah amrun khaliqun lil adah, yaitu suatu perkara yang luar biasa yang menyalahi kebiasaan. Di mana di situ luar biasanya? Ketika Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun orang pada masa itu yang sudah meneliti hewan ternak.
Mungkin menggembala hewan ternak banyak pada saat itu, tetapi untuk menelitinya bagaimana pengoperasionalan seluruh anggota tubuh hewan-hewan itu tidak ada. Maka Al-Quran sudah mengabarkan apa itu Bapak Ibu, bahwa bagaimana proses susu yang diambil dari hewan ternak tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin, maka kita mencoba mengeluarkan hikmah ataupun pelajaran daripada surah An-Nahl ayat 66 ini. Yang pertama yang bisa kita ambil dari pandangan kami, yang pertama kita melihat, memperhatikan kekuasaan Allah. Banyak sekali Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan serangga, semut, hewan-hewan lainnya, mereka punya kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Bagaimana burung membuat sarangnya yang begitu bagus dengan sistem yang bagus. Bagaimana sistem semut atau serangga menyimpan makanannya di dalam tanah sehingga mereka tidak ada namanya masa paceklik. Kemudian itu perlu kita perhatikan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat. Maka dalam Al-Quran kita tidak disuruh hanya melihat, maka semua kita bisa melihat ciptaan Allah ini, tapi yang bisa mengambil hikmah adalah yang memperhatikan bagaimana diri kita sendiri begitu rumit penciptaannya. Kalau alis kita itu tumbuh sama dengan tumbuhnya rambut, maka itu akan sedikit menyusahkan. Kalau hidung kita hadapnya saja berbeda dari yang Allah ciptakan saat ini, maka mempersulit kita. Tangan kita ini, jari-jari kita ini, kalau kurang dari 5 itu juga menyulitkan. Bahkan kalaupun lebih dari 5 itu juga sangat menyulitkan kita. Maka bagi orang yang memperhatikan, dia mendapatkan kekuasaan Allah dari ciptaan tersebut, dia menyadari kekuasaan Allah tersebut, maka Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan kekuasaannya, ciptaan Allah ini. Maka kita lihat alam ini begitu luar biasa ciptaan Allah. Termasuk dalam ayat ini memperhatikan hewan ternak. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang kita ambil yang kedua daripada ayat ini? Bahwa susu itu Bapak Ibu keluar di antara dua yang kotor, yaitu di antara kotoran hewan ternak tersebut dan juga darahnya yang menjadi najis. Maka susu itu dia tetap murni, tetap bersih dan halalan thayyiban untuk kita nikmati. Artinya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, kita memandang, kalau kita melihat perspektif bagaimana cara kita melihat itu, mengambil hikmahnya, kita memandang orang lain dengan hanya melihat kebaikannya. Mungkin setiap manusia punya keburukannya. Kalaulah kita memandang manusia dengan segi kekurangannya, maka tidak ada satupun manusia yang bisa kita dekati. Karena kita merasa, oh ini ada kekurangannya, itu ada kekurangannya. Kalau dia tidak sholat, tidak mau kita, siapa yang mendakwahinya? Kalau dia tidak sholat, kita tidak mau mendekatinya, siapa yang mau mendakwahinya? Kalau dia seorang kafir, dia masih belum mengenal Allah, siapa yang mengenalkannya tentang Allah? Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, seorang mukmin itu mampu melihat kebaikan, potensi kebaikan yang bisa dia lakukan. Ada orang yang datang, semisal dia butuh pertolongan, maka lihat dulu potensi kebaikan yang bisa kita lakukan di hal tersebut. Maka sebisa mungkin, seusaha mungkin kita melihat kebaikan yang bisa kita berikan, kebaikan yang bisa kita ambil, kita kesampingkan kotoran-kotoran sama seperti hewan ternak tadi. Maka susu itu tetap suci, tetap bersih. Dan luar biasanya Bapak Ibu, Allah menunjukkan kuasanya. Ada seseorang yang begitu luar biasa, yang lahir dari tempat yang kita anggap tidak baik.
Sudah pernah kami sampaikan Bapak Ibu, ada seorang di tempat kami, di kampung kami, beliau ini dia tukang parkir. Tapi tukang parkir ini Bapak Ibu mohon maaf, kerjaannya tidak baik, solatnya tidak ada. Dia tidak ada solat karena dia sibuk seharian. Kemudian teman-temannya, lingkungannya di situ sudah terbiasa dengan miras. Tetapi ada harapan kebaikan yang dia tanamkan pada anaknya. Dia antarkan anaknya ke pesantren. Setiap hari dia bekerja, dia sisihkan uangnya untuk belanja anaknya di pesantren. Maka beberapa tahun kemudian anaknya itu mendapatkan kelebihan. Mungkin kalau orang melihat siapa orang tuanya, orang akan mencemooh. Tetapi Allah tunjukkan kekuasaannya. Walaupun dia datang dari tempat yang kumuh, kalau dia bersih, kalau dia suci, Allah berikan dia kemuliaan. Maka anak itu Bapak Ibu setelah tamat, alhamdulillah dia dapat gelar hafiz Al-Quran. Dan dia dapat beasiswa dari masyarakat untuk sekolah di luar negeri, Al-Azhar di Mesir, Kairo. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, artinya apa? Anak-anak kita yang mungkin hari ini kita lihat mungkin ada keburukannya, ada kejahatannya, belum lagi menunjukkan sisi kemurniannya, sisi kebersihannya, tapi kita tetap harus berharap kepada Allah. Anak saya ini ya Allah saya titipkan, mudah-mudahan menjadi orang yang bermanfaat. Sebagaimana susu tadi keluar dari tempat yang tidak baik, yang mungkin bagi orang sebagai kotoran, tetapi bisa jadi dari situ Allah datangkan sesuatu yang baik. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, maka jangan kita menjustifikasi, langsung menghakimi orang lain. Anak orang tuanya buruk, pasti anaknya buruk, pasti cucunya buruk. Tidak bisa menghakimi seperti itu, karena Allah punya yahdi man yasha, Allah punya petunjuk siapa yang dia ingin kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan dia akan mengazab siapa yang dia kehendaki. Maka hal itu adalah milik Allah. Kita sebagai manusia, pandanglah dia sebagai manusia. Bapak Ibu mohon maaf, terkadang ini kesalahan kita. Kita lewat dari tempat-tempat yang bagi kita dalam pikiran kita itu buruk. Mungkin ada di situ tempat perzinaan. Maka untuk mendakwahinya, mengingatkannya adalah tugas kita. Tetapi merasa lebih baik dari orang itu tidak lebih baik. Kita menghakimi orang lain karena kita tidak tahu hidayah Allah. Kita tidak tahu apa pertolongan Allah di akhir hidupnya. Mungkin di akhir hidupnya dia taubat kepada Allah. Dia menangis semenangis-nangisnya. Dia merayu Allah dengan serayu-rayunya. Maka kita tidak tahu, kita tidak boleh menjustifikasi. Allah yang memiliki hidayah, tetapi untuk mengingatkannya kita memiliki kewajiban di sana. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, kemudian yang ketiga, apa hikmah yang bisa kita ambil? Bahwa kita sendiri tetap bisa mengeluarkan sisi baik kita walaupun di tempat-tempat yang tidak baik. Kadang Bapak Ibu, di tempat kerja kita ada banyak sekali gangguan-gangguan yang bisa mengalihkan ketaatan kita kepada Allah. Lingkungan kita tidak sholat, tempat kerja kita mereka tidak sholat, mereka hanya sibuk dengan kesibukan kerjanya. Waktu sholat datang mereka tidak sholat. Maka disitulah sebagaimana ayat tadi, susu itu keluar walaupun daripada tempat yang tidak baik, dari tengah-tengahnya, di antara kotoran dan juga darah tadi. Maka kalau tempat kerja kita tidak baik, tidak alasan untuk kita tidak berbuat baik. Maka disitulah ladang dakwah kita, kita yang menjadi susunya, kita yang menjadi kebaikannya di sana. Kita laksanakan tetap kewajiban kita, kita ajak, walaupun mereka tidak datang, mereka tidak mau ikut dengan apa yang kita ajak, tapi kita berusaha tetap menjadi baik walaupun lingkungan kita tidak baik. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, kenapa seperti itu kami ingatkan? Hari ini anak-anak kita Bapak Ibu, termasuk Gen Z namanya, di generasi
yang lahir di atas tahun 2000, mereka begitu lemah secara mental. Di mana lemahnya Bapak Ibu? Kalau ada sedikit yang tidak suka di tempat kerja, mereka langsung pindah tempat kerja. Padahal dimanapun kita berada, kebaikan dan keburukan itu selalu beradu tempat di sana, mengambil tempat di sana. Kalau kita pergi ke pasar, ada yang baik, ada yang buruk, ada pedagang yang curang, ada pedagang yang jujur. Kemudian juga kalau kita pergi ke tempat-tempat sekolah, tempat ibadah pun, ada yang buruk, ada yang baik Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak datang ke masjid karena sendal kita hilang. Jangan sampai gara-gara sendal kita hilang kita tidak ke masjid. Di antara keburukan itu ada kebaikan di sana. Maka kita tetap berusaha baik walaupun kondisinya buruk. Sendal kita hilang, maka kita usahakan besoknya pakai sendal yang biasa saja. Bagaimana caranya? Kita akali supaya sendal kita tidak hilang. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka surah An-Nahl ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita selalu memperhatikan kekuasaan Allah. Kemudian yang kedua, memandang orang lain bahwa mereka selalu ada kebaikan yang bisa kita ambil. Dan kepada diri kita berusaha tetap istiqomah untuk baik, walaupun sekitar kita, lingkungan kita mungkin tidak baik atau membawa kita kepada pengaruh keburukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kami yang menyampaikan dan kepada kita mudah-mudahan yang mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.